Shalom teman-teman yang Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Jesslyn, di mana dia sendiri mengaku bahwa dia bukanlah orang Kristen sungguhan, dan dia juga mengaku bahwa dia itu sebetulnya adalah seorang ateis karena dia juga tidak percaya Tuhan pada akhirnya. Dan ini akan membantah setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada waktu dia diorbitkan oleh Ipung Atria di dalam wawancara di channel dia. Jesslyn ini mengaku bahwa dia adalah seorang worship leader, pemain musik, dan penyanyi, dan lain sebagainya. Dia mengaku itu di hadapan Ipung Atria dan disaksikan, ditonton oleh banyak orang ketika dipublish ke publik. Dan dia juga mengaku bahwa dia pernah dibaptis sampai 7 kali, bos. Dan ternyata dia bukan orang Kristen sungguhan. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita langsung saja simak video berikut ini. Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih. Tapi dengan kata syarat tapi ya, posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP. Saya udah nggak percaya dengan Tuhan. Tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum itu saya sudah berhenti pergi ke gereja karena saya sudah begini. I give all of my effort, my time, my money, everything to church. Tapi I don't know what's my purpose gitu loh. Saya cuma ngikut. Saya cuma mikir kayak, ya udahlah saya iman. Katanya disuruh iman nih ke Tritunggal. Fine, I trust. Walaupun saat trust saya sudah jatuh, saya udah mikir kayak, aduh saya mau doa kemana sih, saya juga udah bingung, saya mau diajarin apa sih, ajaran depan dan belakang juga sudah berbeda. But I cannot find an answer. Saat saya ditanya, saya sudah dijawabkan dengan istilah bahwa keimanan saya rendah. Saat saya ingin melatihnya, keimanan saya tidak ada penjelasan lain untuk bisa melatihnya. Jadi I'm stuck to one place di mana saya udah capek, letih gitu loh. Everything is not unclear, everything is fake. Like semuanya itu blur, very very blur. Akhirnya saya menyerah, ya sudahlah, devotion saja. Tapi devotion saya tidak cukup. It's like a time bomb gitu loh. One day this devotion will fall. Nah, 3 tahun yang lalu itu devotion itu fall sudah. Fall, saya berhenti ke gereja, tapi saya tetap tidak mau sampai tidak ada agama. Jadi saya tetap mengakui bahwa diri saya Kristen. Walaupun saya tidak doa, saya tidak menyembah, saya tidak percaya Tuhan, saya tidak ke gereja, dan saya tidak melakukan semuanya. Karena saya mikir juga kita nggak bisa ngakuin bahwa kita tuh orang yang hidup tanpa agama. Tapi selama 3 tahun itu, saya baru sadar pada saat akhirnya bahwa saya adalah seorang ateis. Jadi dari video tersebut, Jesslyn mengatakan bahwa dia bukan orang Kristen sungguhan ya, dan dia tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah seorang ateis. Nah, ini akan membantah setiap video-video yang dia sampaikan bahwa pada waktu dia berada dalam kekristenan, dia adalah orang yang sungguh-sungguh, karena dia juga punya posisi sebagai seorang penyembah, seorang pianis yang sangat terkenal, dan banyak komentar-komentar lainnya. Nah, kita simak video yang kedua terkait dengan pernyataannya yang dia dibaptis sampai 7 kali. Mari kita simak videonya. Baik, di video sebelumnya itu tercantum komentar ya, di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Ini apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu, supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, yaitu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah. Sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhususnya mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengar khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada pemusik, ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus. Itu 3-tiganya. Saya sudah pernah 3-tiganya. Karena emang saya bisa 3-tiganya. Worship leader, pemusik dan singer. Betul. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang.
Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Betul. Sekolah pengacara. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Betul. Begitu juga yang sama dengan di gereja. Saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Ya, Esther. Satu itu Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Ya. Satunya lagi Elianus atau sesuatu. Saya lupa. Ya, demikianlah cuplikan video dari Mbak Jesslyn ya. Jadi sebetulnya dari apa yang dia sampaikan di video kedua itu nampak sekali dia itu hanya mengarang cerita saja ya. Tapi saya mau katakan bahwa ketika dia mengatakan dia dibaptis 7 kali, secara tidak langsung dia sedang menghina baptisan orang Kristen ya. Karena seolah-olah di dalam kekristenan itu mengizinkan banyak sekali baptisan. Dia katakan ketika dia pindah-pindah ke gereja, setiap kali dia masuk ke gereja, dia selalu dibaptis. Itulah sebabnya dia katakan, maka saya dibaptis sampai 7 kali. Gereja mana coba? Ya, gereja mana yang langsung menerima Anda dan mempercayakan pelayanan dan membaptis Anda? Itu mustahil. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Memang Anda akan bisa melayani di gereja tersebut, tetapi prosesnya tidak secepat itu. Kalau hanya posisi sebagai worship leader, sebagai pemimpin pujian, sebagai pianis, sebagai singer, itu hal yang sangat biasa dilakukan di gereja. Karena memang gereja itu setiap minggunya ada orang yang pimpin pujian, ada orang yang memainkan musik, ada juga orang yang singer gitu ya. Jadi itu selalu dikerjakan setiap kali ibadah di gereja. Dan misalnya kalau di gereja-gereja Protestan, yang pimpin pujian worship leader itu adalah para majelis yang sudah ditetapkan, yang sudah ditabiskan menjadi majelis atau pengurus gereja. Mereka yang ditentukan untuk melayani di mimbar. Kemudian yang memainkan piano adalah orang-orang yang memang mengerti musik dan menguasai musik sehingga mereka bisa dipakai untuk pelayanan. Untuk singer ya bisa nyanyi dan itu biasa dan banyak sekali orang Kristen yang bisa melakukan itu. Jadi kalau hanya mengandalkan bahwa saya punya posisi tertinggi sebagai seorang worship leader di gereja dan sebagai pianis dan sebagai singer, itu biasa, Jesslyn. Dan yang tidak benar itu adalah ketika Anda mengatakan bahwa Anda dibaptis sampai 7 kali. Tidak ada ya. Konsep kekristenan tentang baptisan adalah ketika seorang percaya kepada Kristus, dia dibaptis 1 kali seterusnya. Dan itu terjadi sekali untuk selamanya. Tidak diulang-ulang. Ya, jadi dari video ini dapat disimpulkan bahwa si Jesslyn ini bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kalau dia sebagai orang Kristen sungguh-sungguh, tidak mungkin dia mengkhianati atau meninggalkan Yesus. Itu saja. Mari kita tetap setia kepada Kristus karena kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.